Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat, bisa merasakan nafas kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Bapa buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami renungkan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Imamat pasal 19 ayat yang ke-18. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Tema yang akan kita renungkan bersama yaitu kasihilah sesamamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang pernah berkata demikian: jika ingin mengetahui karakter seseorang, perhatikanlah cara dia memperlakukan orang lain. Bahkan kita juga akan tahu sejauh mana ia mengenal Tuhannya. Itu artinya semakin dia bisa menghargai dan mempedulikan orang lain, berarti ia telah mengenal Tuhan dengan baik. Sebuah kalimat yang berisi nasihat sekaligus pengingat bahwa kita manusia harus bisa mengasihi sesama, seperti Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Tentu yang bisa dibuktikan melalui tindakan nyata. Imamat 19 mengingatkan kita bahwa pada dasarnya karakter kita dibangun melalui pengenalan terhadap Allah. Secara terkhusus ayat yang ke-9 sampai dengan 18 menjelaskan mengenai karakter manusia ketika berelasi dengan sesama. Ini lebih ke arah aspek moral dan sosial. Di tengah-tengah tantangan kehidupan yang tidak mudah ini, kita diajak untuk menjadi cerminan nyata dari sifat-sifat Allah. Lalu apa saja yang seharusnya menjadi karakteristik dari gaya hidup umat Tuhan? Yaitu mengasihi. Ayat ini sangat menarik. Banyak berbicara tentang belas kasihan kepada orang-orang yang lemah. Mereka perlu dipelihara. Hak mereka perlu dilindungi. Namun dalam konteks kebenaran dan keadilan, posisi mereka tidak berbeda dengan orang lain. Membela orang yang salah, terlepas dari siapa dan bagaimana keadaan mereka, adalah kecurangan dan ketidakadilan. Ayat 17 memperingatkan bangsa Israel untuk tidak menyimpan kebencian. Pemunculan larangan ini tepat setelah larangan tentang menebar fitnah sangat mungkin terjadi. Ada keterkaitan erat antara keduanya. Apa yang ada di dalam menentukan apa yang ada di luar. Kondisi hati menentukan aksi. Fitnah tidak dimulai dari mulut, tetapi dari hati. Fitnah hanya bisa berhenti kalau ada perubahan sikap hati. Bagaimana seseorang bisa menjaga hatinya dari kebencian? Bukankah setiap hari kita mungkin bersentuhan dengan orang lain yang menjengkelkan? Salah satu cara untuk menjaga hati dari kebencian adalah memberikan teguran secara terus terang. Teguran yang disampaikan di depan akan menjaga seseorang dari menebar fitnah di belakang. Melalui teguran,
seseorang berusaha untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Melalui fitnahan, seseorang sedang memperburuk keadaan. Frasa "kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri" seringkali dianggap sebagai prinsip sentral hukum Taurat. Ketaatan kepada Taurat harus didorong oleh kasih. Tanpa kasih, ketaatan hanyalah keterpaksaan dan perbudakan. Ayat 18 menjadi poin penting dalam melakukan firman Tuhan hari ini, yaitu tanpa kasih maka semuanya tidak akan bisa terjadi. Kasih yang dihidupi melalui tindakan nyata. Firman Tuhan hari ini dijelaskan di atas tercermin dengan sempurna dalam kasih Allah. Dia menunjukkan belas kasihan kepada banyak orang yang membutuhkan, baik orang miskin, orang sakit, maupun orang berdosa. Dia selalu mengatakan kebenaran dan tidak pernah berdusta. Kebenarannya bahkan menjadi kebenaran kita. Allah telah mengajarkan banyak hal terkait dengan hidup kudus. Memang tidak mudah untuk dilakukan, namun mari berusaha untuk bisa menjadi rekan sekerja Allah dalam mengasihi dunia ini. Mungkin juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang pastinya juga akan berdampak besar. Dan semoga renungan hari ini selalu melekat di dalam setiap aksi dan tutur kita sebagai ungkapan syukur kita atas segala berkat dan kebaikan Tuhan yang kita terima setiap waktu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman ini bukan hanya kami merenungkan, melainkan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami kembali untuk menjalani setiap aktivitas kami. Tolong pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.